Ya, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik boleh menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami hendak disapa oleh kebenaran firman-Mu. Bantu berkati setiap kami agar dapat memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mau bersama disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui tema kepada Allah yang tidak dikenal. Pertanyaan saya bagi setiap kita, seberapa banyak dari antara kita yang mau percaya pada orang yang tidak kita kenal? Orang yang kita jumpai di mall misalnya, orang yang kita jumpai di tengah jalan misalnya. Seberapa persen kita percaya pada mereka? Tentu akan ada begitu banyak persenan dalam kepercayaan kita untuk memilih tidak percaya kepada mereka. Karena kita tidak mengenal mereka. Nah, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, mengapa kemudian orang-orang di Athena ini memilih percaya kepada Allah yang tidak mereka kenal? Allah yang bersemayam di kuil-kuil penyembahan. Dan jalur inilah yang coba dimasukkan atau dipahami oleh Paulus untuk memasuki atau memberitakan Injil Tuhan. Bahwa orang-orang di Athena tidak mengenal berhala, tidak mengenal orang-orang atau dewa-dewa yang mereka sembah tersebut. Tapi mereka mau percaya. Dan dari hal inilah Paulus mau mengubah kepercayaan mereka bahwa mereka hendaknya percaya kepada Allah yang sudah sangat sedemikian rupa mengasihi kehidupan umatnya, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, juga yang tidak dilayani oleh tangan manusia, dan Dia yang memberikan hidup serta nafas segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan dari satu orang inilah, dari Tuhan inilah, semua bangsa dan umat manusia di muka bumi ini hadir. Sungguh Allah yang sungguh luar biasa yang coba dikenalkan oleh Paulus. Jika Allah yang tidak dikenal saja oleh orang-orang di Athena, begitu setia mereka sembah, maka bagaimana sosok Allah yang sudah sedemikian rupa Paulus kenalkan ini? Tidakkah mereka mau beralih
pada kepercayaan tersebut untuk menjadi orang-orang yang adalah pengikut Kristus. Nah, ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari apa yang coba diberitakan oleh Paulus, yaitu memberitakan Injil dari hal yang begitu diyakini oleh orang-orang di Athena. Kita mau disapa dan juga ditegur. Kita disapa karena kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena kita adalah warga Sidi yang sudah mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau ditegur karena seringkali kita bertindak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, padahal kita adalah orang-orang percaya. Oleh sebab itu, pada hari ini, ketika kita merenungkan tema kepada Allah yang tidak kita kenal, ini adalah ucapan yang dikatakan oleh orang-orang di Athena kepada para berhala, dewa-dewa yang mereka sembah saat itu. Dan saat ini pertanyaannya adalah, apakah Tuhan, apakah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Allah yang tidak kita kenal? Tentu saja bukan. Kita sudah belajar, kita sudah mengerti, bahkan memahami konsep Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Bahwa Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, Dia yang berkuasa atas segala ciptaannya. Yesus Kristus yang rela mati menebus dosa dan kesalahan kita, serta Roh Kudus yang setia hadir mendampingi kehidupan kita. Kita mengenal ketiganya. Dan masihkah dalam hati kita memilih untuk tidak percaya kepadanya? Memilih untuk tidak mengandalkannya, memilih untuk tidak berserah pada tuntunannya, dan merasa bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan memilih menjauh daripada Tuhan. Tentu bukan itu yang diharapkan dari setiap kita. Ketika setiap kita telah mengenal sosok Allah yang luar biasa berkarya dalam kehidupan kita, maka kita diminta juga untuk menjadi orang-orang yang luar biasa berkarya menyatakan Kristus, menyatakan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam setiap tingkah laku tutur kata yang kita lakukan setiap harinya. Mari kita yang mengenal sosok Allah, kita yang memilih percaya karena kita mengenal sosok orang, sosok Tuhan, kita melakukan dengan baik. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang memilih menjauh daripada Tuhan karena merasa berdosa dan memilih cara hidup kita sendiri. Selamat merenungkan kehidupan kita di tengah kesadaran kita bahwa kita adalah umat yang percaya dan mengenal Tuhan, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai penyelamat, pencipta, bahkan pelindung kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh bersama diingatkan tentang bagaimana percaya pada sosok yang kami kenal, yaitu Allah yang telah menyapa kami lewat karya ciptaan-Mu, Allah yang telah berkarya menebus dosa dan kesalahan kami di kayu salib, Allah yang luar biasa melindungi bahkan menuntun perjalanan kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami boleh disapa, kami boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan karena kami percaya dan mengenal Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami setelah hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, agar kiranya kasih setia Tuhan boleh mendampingi dan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.